dua orang laki-laki dari umatku berlutut di hadapan Tuhan yang maha mulia. Dua laki-laki berlutut menghadap Allah. Lalu salah seorang dari keduanya berkata, wahai Tuhan, ambilkanlah bagiku akan kezalimanku dari saudaraku. Ya Tuhan, ini hamba engkau pulan ini dalam dunia mencaci maki ulun, dalam dunianya mengambil harta ulun, dalam dunianya menggunjing memfitnah ulun, ambilkan kezaliman itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada saudaramu kezalimannya. Ya Tuhan, bayari amal kebaikan ikam sana. Ikam mencaci maki, bayari sekian ibadah yang dibayar. Ikam mengambil hartanya, bayari sekian amal ibadah yang. Saudaranya itu menjawab, wahai Tuhan, tidak tersisa sesuatu pun dari amal-amal kebaikan. Akhirnya habis. Masih ada kezaliman lagi. Hanya urusan harta. Nya pernah menipu ulun, wahai Rasulullah. Itu nyambati ulun pulang, mencaci maki ulun pulang. Bayar ya Tuhan, urusan hartanya dulu habis sudah. Nama gunjing pang mana ada kawa lagi membayari, nama fitnah mana ada kawa lagi membayari. Maka Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kepada saudaramu kezalimannya. Saudaranya itu menjawab, wahai Tuhan, tidak tersisa sesuatu pun dari amal-amal kebaikanku. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang menuntut, bagaimana kamu berbuat padahal tidak tersisa sesuatu pun dari amal-amal kebaikannya. Kayak apa ya Tuhan? Habis sudah ampunnya. Ampunnya sudah habis, kan kayak apa? Orang yang menuntut itu berkata, wahai Tuhan, ia menanggung daripadaku dari dosa-dosaku. Amunnya habis, wahai Tuhan, dosaku pindah ke sana. Dosa ini, dosa itu, macam-macam dosa, pindah ke sana. Anas berkata, maka bercucuranlah air mata Rasulullah SAW sebab menangis. Sampai di situ Nabi menangis, mengeluarkan air mata. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya hari itu adalah besar, di mana manusia memerlukan kepada dihapus dari mereka daripada dosa-dosa mereka. Hari itu semuaan orang hendak berlepas daripada dosa. Hari itu semuaan mencari orang yang siapa mau menanggungkan dosa-dosanya. Nah, hari itu ya Nabi kita menangis waktu menyampaikan itu. Kebaikan sudah habis disetor, banyak lagi kurangnya, pada dosa orang lagi ditanggung. Beliau terus bersabda, maka Allah berfirman kepada yang menuntut, wahai orang yang menuntut, ya Tuhan, angkatlah kepalamu dan pandanglah ke dalam surga. Maka orang yang menuntut itu mengangkat kepalanya, kelihatan surga, lalu berkata, wahai Tuhan, saya melihat kota-kota dari perak yang tinggi dan istana-istana dari emas yang dimahkutai dengan mutiara. Untuk Nabi siapa ini? Nabi siapa ampunnya itu? Atau untuk orang siddiq mana? Atau untuk orang mati syahid mana? Siapa ampunnya itu? Nabi kah? Siddiqin kah? Atau orang mati syahid fisabilillah kah ampunnya, wahai Tuhan? Allah Ta'ala berfirman, untuk orang yang memberikan kepadaku akan harganya. Ya Tuhan, itu ampunnya, ampun orang nang menukar. Siapa nang menukare kunjuk. Orang yang menuntut itu berkata, wahai Tuhan, siapakah yang memiliki harganya? Siapa nang kau menukar itu, wahai Tuhan? Siapa nang kau membeli itu? Gedung-gedung istana dari emas perak. Allah berfirman, engkau memiliki harganya.
Ituan ikam kawanu kari itu. Ikam kawanu kari. Orang yang menuntut itu berkata, apa itu? Berapa harganya? Allah Ta'ala berfirman, kemaafanmu terhadap saudaramu. Bila ikam memaafi saudara engkau ini, itulah harganya. Engkau berhak diam di kota dengan penuh istana-istana tadi. Nah, ini Tuhan membujuk supaya mau memaafkan lawan saudaranya. Mungkin saudara ini banyak amalan kah orangnya, banyak apanya kah dalam dunia. Nah, bila ikam hakun memaafi ke Tuhan ini nak ada menuntut, itu ampun ikam. Sesungguhnya aku memaafkan terhadapnya. Mungka itu ulun maafakan wahai Tuhan. Nyata-nyata ke surga. Mungka jadi maafkan kina batimbang-batimbang bisa kalah bakadudian kada karuan baik maafakan ya. Nyata dapat surga. Allah Ta'ala berfirman, peganglah tangan saudaramu lalu masukkanlah ia ke surga. Nah, Tuhan tarik nih, bawa, masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah kedua orang yang bertikai di antara kamu. Karena sesungguhnya Allah mendamaikan di antara orang-orang yang beriman. Nah, jadi dengan sebab ada amalan-amalan kita yang khusus, nah karena Allah di situ akan memberikan kemudahan, kelembutannya. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan salah satu amalan yang bisa mendapatkan ini adalah amalan islahu dzatil bain. Orang yang di dalam dunia itu katuju mendamaikan orang nang bertengkar. Nya puasa sunat kada banyak, sembahyang sunat kada banyak, sedekah sunat kada banyak, tapi inya suka mendamaikan orang nang pina bertengkar, orang nang pina bermusuh-musuhan, didamaikannya. Ada orang yang punya ribut bermasalah, datanginya, diluruskannya, didamaikannya. Nah kadang-kadang ini suka memberi hadiah, kayak Tuhan tadi juga. Cuma aku nggak berdamai, kamu beri 10.000 kena, yang bakal lahir lagi. Nah, yang kayak Tuhan tadi, bila aku berdamai kamu dapat surga. Nah orang-orang yang seperti itu di dalam dunia yang bisa dapat berharap banyak dapat anugerah Allah macam tadi. Nah kalau orang dalam dunia ini suka maulah masalah, dalam dunia suka orang nang berdamai jadi bertengkar, nah itu jauh dapat nangka ini. Nang namam orang nang bagus rukun, gara-gara inya jadi bakal hial. Gara-gara inya orang jadi kada tenang, adu domba situ kamari. Nah ini di akhirat kada akan dapat macam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam dunia kita suka mendamaikan, nah orang-orang yang bermasalah, suka mendamaikan orang-orang berperkara, walaupun dengan keluar duit untuk damai. Nah ini dapat balasan macam ini di akhirat. Nah, jadi mendamaikan orang itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Sampai-sampai banyak hal-hal yang dilarang dibolehkan karena mendamaikan. Berdusta itu kan dilarang, berdusta itu. Tapi kalau untuk mendamaikan orang, kita dibolehkan berdusta. Asa orang yang bertengkar ini damai, biar kita berdusta. Yang pentingnya berbaikan kayak itu. Nah, kita mendamaikan dua orang berdamai perlu biaya. Baruhan misalnya, kita akan adakan baruhan, duitnya berhutang. Kita boleh menerima zakat, nah, untuk menutupi biaya mendamaikan tadi. Jadi banyak kemudahan-kemudahan agama yang mendorong kita untuk mendamaikan itu. Sampai-sampai kita berdusta nang kada boleh, jadi boleh asal nang bakalahi itu jadi damai. Nah, kita ini berduit saja, bisa duit ada. Ibarat kita baruhan sorangan kita mampu. Tapi kita kada hendak mau naik duit kita berhutang ke warung dulu.
hutang ke warung, habis misal 1,5 juta baruhan mendamaikan nih. Nah, kita minta zakat boleh, minta zakat nak hutang di warung malah mendamaikan orang berkelahi, boleh itu dan berhak dapat zakat. Nah, artinya apa? Perhatian agama terhadap orang yang mendamaikan ini sangat besar di dalam dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di sisi Allah di akhirat kayaknya dapat banyak kemudahan-kemudahan dari Allah. Nah, jadi orang-orang yang banyak menyimpan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Salah satu amaliyah yang diperbanyaknya adalah juga mendamaikan orang yang bertengkar, mendamaikan orang yang bahwal. Nah, kayaknya di akhirat inya pun akan didamaikan oleh Allah dengan orang yang ia zalim di alam dunia itu. Ini adalah peringatan bahwa yang demikian itu hanya saja dapat dicapai dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Di antara nama Tuhan yang 99 itu ada Al-Muqsid. Al-Muqsid. Nah, Al-Muqsid itu artinya adalah Tuhan yang mendamaikan di antara orang yang zalim menzalim di akhirat kelak. Ada nama Tuhan Al-Muqsid. Al-Muqsid itu artinya bukan adil. Nah, Muqsid itu artinya adalah Tuhan yang akan mendamaikan orang yang saling menuntut di akhirat kayaknya. Nah, itu namanya Al-Muqsid. Nah, bila kita dalam dunia bersifat seperti itu, berakhlak macam itu, berarti kita mencontoh dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berakhlak dengan akhlak Allah. Ini adalah peringatan bahwa yang demikian itu hanya saja dapat dicapai dengan berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu mendamaikan orang yang bertikai dan akhlak-akhlak lainnya.